ma'rufun khairun. Perkataan yang baik itu jauh lebih baik dari sedekah. Sedekah yang kita kasihkan Pak, min shadaqatin yatsba'uha adza. Bayangkan, perkataan yang lembut, yang indah lebih bagus daripada sedekah yang banyak, tapi kita iringi dengan kata-kata keji kotor. Isuk usah nak datang ke rumah GI, kerajin usah nak minta sedekah. Kita balik tapi orang tapi dah sakit hatinya. Nah itu perbandingan. Nah itu yang saya katakan tadi sengketa. Itu yang kita katakan tadi dengan pertengkaran yang mungkin sering terjadi di antara kita. Susah Pak, karena Allah tidak akan maafkan kita dosa sesama hamba itu. Sampai hamba itu yang tempat kita berbuat salah itu memaafkan kita, itu dia kunci Pak yang sulit mau kita. Maka Rasulullah jauh hari dah mengatakan, apa kata Rasulullah? Cepat-cepatlah kalian minta halalkan kepada orang yang pernah tempat kalian berbuat zalim sebelum datang suatu waktu yang pada waktu itu tidak berlaku dinar dan dirham. Ya, minta halalkan, minta maafkan. Terus sesama hamba. Nah, jangankan Pak ya, kita nak berbuat lebih buruk lagi daripada sebelumnya. Yang udah ada saja pun susah kita untuk menelusurinya. Kesalahan kita, kelaliman kita, kezaliman kita kepada sesama hamba. Padahal tadi Allah menginginkan hubungan kita sesama hamba ini untuk menambah kebaikan pahala kita Pak. Kebaikan pahala kita, nambah pahala kita, bukan sebaliknya, justru menambah dosa kita. Kemudian yang ketiga Pak, selain tadi yang pertama hutang piutang, silih sengketa, yang ketiga yang harus kita bujurkan, kita luruskan di masa-masa usia senja ini hubungan kita dengan sesama hamba Allah ini adalah kemaafan. Nah, tadi sengketa, sekarang kemaafan. Kemaafan ini maksudnya kita merasa kadang-kadang dengan Pak Haji Suryadi itu tidak ada bersalah, rasanya gitu. Tapi ternyata setelah Pak Haji Suryadi melihat dalam dirinya, suah be menteri kesang sekali. Nyupani aku di forum deh. Sampai itu Pak Haji Suryadi ingat. Makanya kemaafan itu Pak, jangan mentang-mentang kita tidak merasa bersalah lalu tidak minta maaf. Ya tidak salah saya dengan Bapak Pak Haji itu, ngapain tidak minta maaf? Dinya kita Pak. Tapi bagi orang-orang, jangankan kita yang pernah berinteraksi macam ini, saya ngomong misalnya direkam oleh Pak Haji Hasbu, ada yang tersinggung dengan omongan saya ini, hanya nontonnya. Itu kesalahan yang saya lakukan kepada orang yang tersebut. Karena banyak bahasa kita, perilaku kita, sikap kita ini Pak, yang tidak menutup kemungkinan lebih banyak menyinggung perasaan saudara kita daripada menyenangkan hatinya. Sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita ini tidak menutup kemungkinan lebih banyak menyinggung perasaan daripada kawan saudara kita ketimbang menyenangkan hatinya. Jadi kalau kita minta maaf Pak, kemaafan itu tulus-tuluslah, betul-betul minta maaf baik, sangat segan, minta maaf, minta ampun. Dengan bahasa yang tulus itulah Pak, berluluhlah hati orang-orang dengan kita.
Jangan sungkan. Biasanya kita itu Pak mohon maaf kadang-kadang ya rasa ego juga. Ya aku dan salah. Ngapain minta bangan dia. Ego biasanya gitu. Ego biasanya. Nah, yang akhirnya buat kita ini merasa tinggi, merasa di atas itu. Pak, ini saya Bapak punya tanah berapa banyak? Sawit nun, hektar-hektar. 4 hektar, 3 hektar, belum lagi tanah humi, sekian borong, belum lagi tanah kebun sayur, sekian borong. Tapi waktu mati ditanami sawit ke, kebun sawit ke, 6 hektar no, masih numpang ya tanah wakaf ya. Apa ini orang sebelah kecil jawabnya, kali saya tahu nih, bukan apa Pak Ustadz, ya. Nak beramai juga nak matinya. Di kebun sawit seorang nak lalu boleh kawan. Saya ngakal kita betul juanya saya. Nak beramai juga Pak Ustadz kami, ada kawan. Mending kebun sawit pun nih hektar-hektar tanah seorang. Sapi kawan sih. Oh, ini saya betul juga. Amun gaya gitu aja Pak, tanam dekat kamar bini kita aja sih. Biar ada malah kawan deh. Tapi ya walaupun lelucon Pak, tapi yang jelas kata Nuqayyim al-Jauziyah, ruh nanti ya ketemu nanti kita di alam barzah ya, jumpe Pak. Jumpe gitu. Bahkan kita ngomongan nanti di alam barzah ya. Mun bete tangga pas dalam kubur ya. Dengan hamba yang kebetulan kena azab kubur karena imbasnya gitu. Nggak bisa nak tidur kita di sini kita nginjarwan sampingnya. Bunyi lentar kerau kepada bahasanya. Sang kawan lagi dapat azab kubur. Tapi Pak, kita yang mau didekati oleh orang, kita dulu meninggal baik. Yang dulu kita misalnya dicatat oleh Allah sebagai orang baik, bisa nak milih juga tetangga. Kena tanam misalnya orang yang buruk Usah ngelak. Dekatkan. Kita dulu. Jadi sama-sama nanti kita harapkan seperti ini. Ayolah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi tausiah kita malam itu udah cukup kali Pak Haji Suryadi. Dan jam 9 gitu ya. Kita masih ada acara tambahan. Tentunya harapan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini, dosa kita kepada Allah diampunkan, kesalahan kita kepada sesama hamba dimaafkan. Nah, kalaupun tidak dimaafkan dosa kita sama hamba Allah, tak kita lupa lagi Pak. Rasulullah ngajari doa, ya Allah, kalau aku dosa kepadamu, ampunkanlah dosaku. Tapi kalau kesalahanku kepada sesama hamba yang aku tidak sadar, yang aku tidak tahu, yang tidak sengaja, lupa saya minta maaf, tidak termaafkan, ku sadarkan dosanya kepadamu ya Allah. Ya wajib doa. Dengan harapan nanti Allah yang akan mengambil asbab bagaimana kita termaafkan kesalahannya oleh orang-orang yang pernah kita berbuat salahnya. Kita tutup dengan doa Pak Ji. Tutup dengan